Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Buce. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara merename objek atau mengganti nama objek di PowerPoint yang akan kita lakukan untuk kemudahan setting animasi. Software yang kita akan pakai adalah PowerPoint 2010 dengan asumsi bahwa kita sudah punya file kerja yang sudah berisi banyak objek. Kegiatan yang akan kita lakukan pada kali ini adalah kita akan memunculkan panel seleksi objek dengan mengklik home lalu select lalu selection pane. Kemudian kita akan mengganti nama atau rename objek-objek untuk kemudahan proses pengerjaan animasi kemudian. Kemudian kita akan menambahkan animasi pada objek, kemudian memilih efek optionnya. Kemudian kita akan memunculkan panel animasi untuk kemudahan setting animasi. Kemudian kita akan melakukan setting animasi sesuai keperluan. Baiklah, saya telah menyiapkan file kerjanya. Bayangkan ini misalnya satu rangkaian gambar yang telah merupakan hasil akhir. Coba kita lihat dulu. Ini bercerita tentang seorang yang terdampar di pulau, seorang bapak-bapak. Kemudian di tengah kekhawatirannya juga tambah panik ketika muncul ikan hiu datang mendekat. Ada burung yang akan memberikan pertolongan tapi tak berdaya, sampai akhirnya datang helikopter yang akan memberikan pertolongan. Anda bayangkan bahwa ada sejumlah objek di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bayangkan bahwa tidak mudah untuk melakukan settingan dan pemilihan dan mengatur sampai mendapatkan urutan gambar demikian jika kita tidak mengenal nama objeknya. Maka sebagai contohnya kita punya objek-objek tersebut di sini. Untuk bisa mengatur seperti mendapatkan slide nomor 1 ini, coba bayangkan. Maka kita harus mengenal objek-objeknya. Caranya yaitu dengan memunculkan dulu panel seleksi objek, yaitu dengan cara klik home, kemudian select, kemudian selection pane. Ini kita amat dianjurkan untuk merename. Seperti dilihat bahwa namanya masih berupa picture seperti ini. Cuma ada satu burung. Wah, itu pun tidak terselect karena posisinya di belakang. Ini yang paling depan rupanya picture 16. Ini adalah laut. Amat disarankan untuk mengganti, maka akan kita rename. Dan kita akan tempatkan sesuai ininya, burung. Kemudian picture 9 ini adalah pulau. Dan laut ini posisinya di belakang ya. Oke. Kemudian ini adalah hiu, picture 18. Picture 17 adalah orang. Ini di depan. Picture 15 adalah helikopter. Kemudian picture 14 adalah pohon kelapa. Picture 13 adalah awan besar. Picture 12 adalah awan kecil. Nah, dengan setiap objek telah diberi nama kini, ini kita akan mudah untuk melakukan seleksi dan setting lebih lanjut. Misalnya pertama kita akan pilih hiu untuk melakukan penambahan animasinya. Animation, add animation, flying in. Kita akan buat dia bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian kita akan memunculkan panel animasi, yaitu dengan mengklik ini animation pane, sehingga kita dapat melakukan settingan lebih lanjut dengan double klik ke sini. Misalnya kita gunakan with previous dengan durasi 5 detik biar lambat, kemudian dengan efek perlambatan smooth end 2 detik. Dengan demikian ikan hiu ini bergerak dari kanan ke kiri selama 5 detik dengan perlambatan di 2 detik akhir agar tampak lebih alami. Kemudian
Ini juga burung kita gerakkan, dia pertama ada di luar. Kita akan pakai animationnya adalah arc. Oh, belum. Oke. Kemudian kita setting. Kita panjangkan sampai melintas, kemudian juga dia ke bawah. Kita double klik untuk setting lebih lanjut. Dia perlu 5 detik atau lebih lambat lagi, misalnya 7 detik untuk menempuh lintasan tersebut. Kita gunakan saja after previous, yaitu setelah kemunculan width, maaf, kita pakai saja width tapi dengan delay 2 detik misalnya. 2 detik setelah kemunculan ikan hiu. Kemudian baru ini heli, kita gunakan add animation fly in dari atas ke bawah. Kemudian kita double klik. Ini baru dia after, yaitu setelah burung menempuh lintasannya selama misalnya 5 detik dengan smooth end 2 detik. 2 detik terakhir mengalami perlambatan. Oke, kita coba. Hiu pertama datang, kemudian 2 detik kemudian burung melintas, dan setelah menyelesaikan lintasannya baru helikopter turun. Demikianlah ditunjukkan tentang memunculkan seleksi panel seleksi objek, kemudian juga memunculkan animation pane atau panel animasi. Hal demikian ideal untuk dilakukan agar memudahkan kita melakukan setting animasi. Berikut ini adalah sejumlah link-link yang berkaitan dengan tutorial yang barusan ditampilkan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan saya Buce pada kesempatan-kesempatan berikut.